Baik, selamat pagi untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Bernard Liwang. Saya berasal dari Desa Adelaki, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor. Baik, pagi ini saya sedang berada di Pantai Pasir Panjang, di Pantai Adelaki. Saya ingin membuat sebuah video yang bertemakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD Selat Pantar menuju KKD Premium Level Emas di tahun 2027 yang berbasis desa adat dan religi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di video kali ini saya ingin menceritakan atau menyampaikan kepada kita semua bahwa daerah ini atau tempat ini merupakan salah satu daerah konservasi yang mana terdapat banyak hewan-hewan lindung atau biota laut yang sudah dilindungi hukum, diantaranya ada penyu, ada ikan pari, ada ikan hiu, ikan paus, bahkan lumba-lumba yang sering lewat dan muncul di perairan sekitar sini. Eh, Baru-baru ini, khususnya untuk salah satu hewan lindung yang namanya penyu, baru-baru ini bersama LSM Taka kerjasama dengan Universitas Tribuana Kalabahi dan juga beberapa lembaga terkait dengan semangat pergerakan pemuda-pemudi di desa ini, uh, sempat dilakukan konservasi atau ya penakaran penyu, yang mana sempat dilakukan penetasan di sekitar sini di Pasir Panjang sini, dan setelah menetas penyu tersebut dilepas oleh warga, tukik-tukiknya dilepas oleh warga di Pantai Pasir Panjang ini. Namanya apa ya? Tarsit saja. Ore, ore. Sudah dilepas tukik-tukiknya. Hore, 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 hore. Nah, untuk penyu. Ya, cuplikan tadi menunjukkan antusias yang begitu besar dari warga yang melibatkan masyarakat lokal, aparat desa, gereja, pemuda, dan bahkan anak-anak. Peristiwa ini merupakan yang pertama kali terjadi di Desa Delaki. Sebagai salah satu bentuk kepedulian serta merupakan salah satu usaha membangkitkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya pelestarian penyu. Pasalnya, sebelum kejadian ini, warga biasanya menangkap dan membunuh setiap kali penyu-penyu itu naik bertelur. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang pelestarian penyu, yang mana masyarakat menganggap bahwa penyu dan ikan-ikan lain adalah sama untuk dikonsumsi dan bahkan diperjualbelikan. Hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak dahulu kala. Melihat kondisi tersebut, beberapa pemuda di desa ini dengan tangkas bergerak dalam usaha mengantisipasi dan mencegah aktivitas warga yang secara terus-menerus memunahkan biota laut jenis satu ini. Langkah demi langkah pun ditempuh oleh pemuda-pemudi. Bermodalkan niat tulus, pemuda-pemudi membangun jejaring dengan beberapa lembaga terkait. Pertama-tama, orang-orang muda itu menghubungi LSM Taka, salah satu LSM yang concern terhadap kawasan konservasi perairan di Kabupaten Alor, untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di desa. Taka pun akhirnya sampai di desa. Didampingi oleh pemuda-pemudi di desa, Taka memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selain Taka,
Universitas Tribuana Kalabahi pun turun tangan, melakukan sosialisasi di masyarakat di Desa Delaki. Mendukung usaha tersebut, kerjasama antara lembaga-lembaga terkait akhirnya juga melakukan pemasangan baliho pelestarian penyu di beberapa titik di desa tersebut. Tak disangka, satu langkah lebih maju. Kesadaran masyarakat pun akhirnya terbangun setelah beberapa kali isu itu disuarakan. Langkah selanjutnya, pemuda-pemudi mencoba melakukan penetasan telur penyu yang diambil dari seorang warga yang nyaris dijual atau dikonsumsi. Setelah diambil, telur tersebut kemudian disimpan untuk proses penetasan. Berbekalkan pengetahuan dari YouTube, sebagai langkah awal, pemuda-pemudi melakukan penetasan di 2 lokasi, yang mana telur-telur itu dibagi 2, sebagian disimpan dalam ember lalu diletakkan di rumah, dan sebagiannya disimpan di pantai. Sebagai salah satu langkah percobaan untuk memastikan yang mana yang berpotensi berhasil lebih banyak. Setelah 2 bulan 15 hari kemudian, telur-telur tersebut berhasil mengeluarkan tukik-tukiknya yang berjumlah 8 ekor dari 60 butir telur yang disimpan di rumah. Sementara itu, telur yang disimpan di pantai berhasil menetas 24 dari 30 butir telur. 2 hari kemudian, setelah tukik-tukik itu menetas, pemuda-pemudi bersama pemerintah desa, gereja, dan juga masyarakat melakukan aksi pelepasan tukik atau bayi penyu di pantai Pasir Panjang. Diharapkan dari aksi seperti ini dapat membawa dampak kesadaran yang lebih besar di tengah masyarakat desa untuk bersama-sama terlibat dalam pelestarian penyu maupun biota-biota laut lainnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Hal ini pun menjadi salah satu daya dorong untuk mendukung pengembangan kawasan konservasi perairan daerah di Selat Pantar menuju KKD Premium Level Emas di tahun 2027 yang berbasiskan desa, adat, dan religi.